Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imam mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Kemudian kedua kalinya sholawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke kalian semua tentang Islam dan ekonomi. Pedagang sukses adalah pedagang syariah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan slogan garansi 100% uang kembali. Memang sejak tercatat dipakai pertama kali oleh J.R. Watkins tahun 1868 ketika berjualan keliling, kebijakan garansi 100% uang kembali menjadi salah satu pilihan strategi pedagang dalam meningkatkan penjualannya. Sebagian riset pun menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan penjualan sekitar 20%. Menariknya, syariah Islam telah membiarkan petunjuk tentang kebijakan ini jauh sebelum pertama kali ia tercatat dipraktikkan oleh dunia barat. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman pun menasihati umatnya, Man aqala musliman aqalallahu atratahu yaumil qiyamah. Artinya, barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Nah, dalam hadis tersebut itu ada banyak hikmah. Nah, saya di sini akan mengambil 3 hikmah saja. Yang pertama, urusan dunia adalah urusan akhirat. Urusan dunia ya termasuk urusan akhirat gitu loh. Seorang muslim tidak pernah terlepas dari urusan akhiratnya. Barang siapa yang ingin baik akhiratnya, maka perbaikilah urusan dunianya. Kaitkanlah urusan dunia dengan urusan akhirat. Dagang adalah urusan dunia, tapi syariah membingkainya dengan urusan akhirat. Bayangkan, garansi 100% uang kembali sampai dikaitkan dengan garansi dosa dihapus di akhirat. Ini adalah kebaikan luar biasa dari pembuat syariah, sehingga dijadikannya kegiatan muamalah duniawi kita pun dibalas dengan ganjaran-ganjaran besar sebagaimana ibadah-ibadah ritual pada umumnya. Nah, hikmah yang kedua itu pentingnya karakter visioner dalam berdagang. Syariah mengajarkan pedagang untuk memiliki visi jauh ke depan. Menerima pembatalan transaksi menunjukkan seorang pedagang memiliki visi yang jauh ke depan. Ia tidak hanya melihat resiko batalnya profit yang sudah dalam genggaman itu, namun pedagang sukses itu dapat melihat potensi profit yang ada jauh di depan. Riset juga membuktikan bahwa garansi 100% uang kembali menguatkan branding produk sebagai produk berkualitas, juga menguatkan loyalitas pelanggan. Ini semua terlalu besar nilainya dibanding sekedar batalnya profit pada penjualan 1-2 buah produk yang mungkin terjadilah. Inilah karakter visioner yang diperlakukan seorang pedagang untuk sukses dalam bisnisnya. Nah, pedagang sukses ini perlu diingat ya, bagi semua orang yang ingin sukses, apalagi yang ingin berdagang dengan sukses. Pedagang sukses adalah pedagang yang tidak sibuk pada keuntungan-keuntungan jangka pendek saja. Namun, pedagang sukses itu mampu melihat potensi-potensi keuntungan jangka panjang. Tadi saya udah menyebutkan 2 hikmah, jadi kurang 1 ya. Hikmah yang ketiga itu urgensi kepedulian pelanggan. Peduli terhadap orang lain adalah salah satu hal mendasar dalam bermuamalah dalam Islam. Anjuran syariah dalam menerima
pembatalan jual beli adalah ajaran bagaimana kita selayaknya peduli terhadap orang lain. Bayangkan jika suatu ketika kita terburu-buru membeli suatu barang atau benda, kemudian barang atau benda tersebut itu tidak cocok pada kita atau tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian kita menyesal. Bukankah kita ingin membatalkan transaksi tersebut? Maka demikian pula dengan orang lain. Inilah salah satu ruh terpenting dalam bermuamalah sesuai syariah. Ketika riba diharamkan, itu karena peduli terhadap orang lain. Ketika tidak boleh judi dan goror itu jual beli tanpa spesifikasi jelas. Itu pun karena peduli terhadap orang lain. Demikian juga dengan kewajiban jujur dalam berdagang. Sunnah mencatat perdagangan non-tunai dan lain sebagainya. Latar belakangnya adalah mempedulikan orang lain. Ingat, mempedulikan orang lain, peduli terhadap pembeli atau biasa lainnya peduli terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dari hadis dan hikmah yang sudah saya bicarakan, kita bisa memahami bagaimana syariah Islam itu memperhatikan perihal muamalah antar manusia secara detail. Ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah panduan kehidupan yang komprehensif, bukan sekedar ritual-ritual ibadah semata. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat bahwa panduan syariah terkait muamalah justru sesuai dengan kunci-kunci kesuksesan berbisnis di era modern seperti sekarang. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa syariah justru mengajak manusia pada kejayaan atau falah, bukan sebaliknya. Jika dahulu umat ini pernah mencapai puncak kejayaannya dengan mengikuti petunjuk syariah dengan penuh totalitas, maka sekarang pun selayaknya mengikuti petunjuk yang sama secara total untuk meraih kejayaan yang serupa. Nah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.